Halo Pisces, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang eh, kebenaran yang akan terungkap. Kamu harus bisa melihatnya ya. Oke, saat ini seperti apakah itu? Kita akan coba lihat. Tapi ingat buat Pisces, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Pisces semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya ya. Aku juga berharap buat Pisces semuanya dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Kita akan shuffle kartunya buat Pisces. Kamu harus bisa lihat kebenaran yang akan terungkap saat ini. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu, oke? Buat Pisces, apakah yang terbaca di sini? Untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, jika kamu memfokuskan seseorang, ini ada The Star, ada Aquarius, ada Gemini Libra Aquarius, ada Aries Leo Sagi, ada Taurus Virgo Capri. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke, baik, buat Pisces. Kita akan coba lihat dari bottom of the deck. Ada fall, ada renewal, ada healing. Nah, jika ini tentang diri kamu, ada satu kebenaran yang akan terungkap, bahwasanya kamu akan menemukan sebuah kehidupan baru. Wow, luar biasa. Jadi ini kamu ya. Dan kamu akan bisa healing, bisa sembuh dari sebuah kesedihan, dari sebuah kekecewaan, dari sebuah pengkhianatan. Walaupun di awal kamu merasa sulit ya, sulit untuk melepaskan semua itu, sulit untuk melupakan semua itu. Tapi pada akhirnya kamu akan menemukan sebuah kebahagiaan. Luar biasa ya. Ini jika tentang kamu. Nah, jika tentang seseorang di sini, ada sebuah kebenaran yang akan terungkap tentang seseorang yang menginginkan kamu untuk hidup bersama. Kenapa? Karena dengan bersamanya kamu, dia merasa hidup dia itu kayak begitu sehat banget gitu ya. Dia positif banget. Kenapa? Karena kamu benar-benar seseorang yang membawa satu kebahagiaan pada orang-orang di sekeliling kamu. Karena dengan sifat kamu yang mungkin lebih dewasa, lebih bijaksana, itu membuat orang-orang merasa nyaman di samping kamu. Ini mungkin sebuah kebenaran yang akan terungkap. Kamu bisa melihat ya, melihat seseorang ini begitu sangat terobsesi, begitu sangat menginginkan kamu ya. Oke, kita akan coba lihat yang lainnya seperti apa. Di sini ada Nine of Coin. Ada superficial, ada financial dependency ya, clear apa nih? Clear ya. Nah, jadi aku melihat ya, ini tentang seseorang. Tapi kamu harus ingat juga ya, seseorang yang mungkin ingin datang ke kamu, itu tidak semua orang itu mungkin dikatakan baik. Tujuannya baik gitu ya. Keinginannya baik enggak. Ada beberapa dari mereka itu merasa akan memanfaatkan sesuatu hal dari kamu. Karena di superficial ini adalah penipuan gitu loh. Jadi ada seseorang nantinya mungkin akan terungkap oleh kamu ya. Makanya di sini ada seseorang yang mungkin ingin datang ke kamu, memulai suatu hubungan dengan kamu, ternyata salah satu di antara mereka itu hanya ingin memanfaatkan kamu. Karena melihat mungkin kamu orang yang sukses, orang yang memiliki semuanya, atau bahkan orang yang punya ya orang bisa dikatakan kaya raya lah ya. Karena ini koin. Dia melihat kami tuh banyak uang, jadi bisa dong aku manfaatin gitu. Ada kata ya menipu gitu. Awalnya sih baik-baik, bernulis manis ya. Kamu anggap ah dia baik ya, dia begini, dia begitu. Ternyata semua itu akan kamu ungkap satu kebenaran tentang dia. Ya, tentang dia. Entah itu kamu udah ketahui secara langsung atau kamu ketahui dari teman-teman atau mungkin kamu ketahui dari
feeling-nya kamu, perasaan kamu, itu intuisi kamu. Kok dia begini ya? Kok dia begitu ya? Mungkin ada juga ya, kamu yang ketemu dengan dia itu di sosial media. Kamu baru kenal ya. Baru kenal sih pasti dong bermanis-manis, berbaik-baik gitu ya. Apapun yang mungkin yang dia lakukan atau kamu lakukan itu kayak merasa ya ini hebat gitu loh. Padahal sebenarnya ya itu sebelum dia menemukan sebuah celah untuk bisa memanfaatkan kamu gitu loh. Ya, pasti kebanyakan orang begitu. Sebelum mendapatkan sesuatu pasti dia bermanis-manis, berbaik-baik gitu. Nah, ini mungkin yang dilakukan terhadap kamu. Tapi kamu harus jeli ya, dengan melihat orang, apalagi yang orang baru kenal. Kalau dia baru kenal, udah bicara tentang uang, sudah bicara tentang ini itu, intinya sesuatu hal yang dicari adalah kesempatan bagaimana untuk mendapatkan hal-hal yang dia butuhkan dari kamu gitu loh. Ya, itu. Apalagi mungkin di sini kamu seorang perempuan. Kamu harus bisa melihat kalau seseorang udah bicarakan tentang uang, bicarakan kamu yang disuruh untuk berjuang, ya kamu stop. Yang berjuang itu adalah laki-laki gitu ya. Si maskulin itu harus berjuang untuk kamu yang feminim. Jadi kalau dia udah tidak berjuang untuk kamu, ya kamu tinggalkan sajalah. Apalagi kamu yang belum belum mengenal dia, kamu yang mungkin belum bertemu dengan dia, apalagi baru berkenalan cuma 1 minggu, ya udah. Kamu nggak perlu untuk mempertahankan hubungan itu kalau kamu udah melihat tanda-tanda kalau dia itu akan menipu kamu. Oke? Nah, lanjut. Ini ada Seven of Coin. Ada ini lazim, impatient, ada setback ya. Nah, ini ada seseorang yang mungkin dia stop untuk perjuangkan kamu. Ada seseorang yang memang awalnya dia itu kayak memperjuangkan kamu nih, memperjuangkan kamu, dia kayak bela-belain mungkin datangin kamu, mencarikan apa yang kamu inginkan, memberikan kamu ini. Mungkin itu awalnya sih, awalnya. Karena di sini dia seperti akan mundur dari semua pengorbanan dia, atau mungkin dari semua perjuangan dia akan mundur. Kenapa? Karena mungkin dia tahu kalau kamu itu ya mungkin tidak respect terhadap dia. Ada seseorang nantinya ya yang akhirnya kamu tahu nih perjuangannya dilakukan itu hanya semata-mata untuk mencari simpati kamu. Dan setelah kamu bersimpati kepada dia ya mungkin bahkan kamu akan berikan apa yang kamu miliki kepada dia, itu anggapannya dia. Ternyata kamu hebat. Kamu tahu ini tulus orangnya, ini tidak ya. Dan pada akhirnya dia mundur. Ada ya, kamu akan tahu kebenaran ini terungkap pada seseorang yang ternyata yang di awal dia berambisi gitu ya, berkobar-kobar gitu ya, ternyata dia mundur dari semua perjuangannya dia. Oke, ini dia yang terbaca. Kita lihat lagi. Ini ada burnout, ada I feel better, taken for granted. Jadi ada seseorang nih ya, ada seseorang yang benar-benar merasa aku punya tanggung jawab yang besar. Aku punya beban yang besar. Mungkin dia takut untuk memiliki kamu. Kenapa? Dia takut tidak bisa membahagiakan kamu di sini. Dan aku juga melihat ya seseorang ini sebenarnya sudah berjuang banyak buat kamu. Tapi dia tetap merasa aku tidak mampu untuk bisa membahagiakan kamu. Ada orang yang benar-benar tulus kepada kamu. Dia sudah berjuang untuk kamu. Mungkin kamu akan merasakan hal itu. Jadi mungkin itu semua pilihan ada pada kamu. Mana yang benar-benar membuat kamu nyaman walaupun seseorang ini punya beban yang berat dan dia merasa ya dia itu tidak bisa untuk membahagiakan kamu. Karena ya mungkin dari segi keuangan mungkin dia terbatas, tapi dia begitu sangat mencintai kamu. Sehingga dia pengen memalingkan mukanya. Sebenarnya dalam hatinya dia begitu cinta sama kamu. Ya, ini dia. Seperti dia ingin benar-benar keluar dari rasa sakit yang dia rasakan. Sakitnya kenapa? Dia mencintai kamu tapi dia tidak bisa membahagiakan kamu. Ya, nah itu dia. Sini ada S of One, ada fearing change, ada unmotivated. Jadi ini aku melihat ada S of One kebalik ya. Ada seseorang yang awalnya itu merasa bisa merubah hidupnya dengan kamu. Dia merasa akan bisa bahagia bersama kamu. Ya, tetapi ternyata tidak. Akhirnya dia mungkin mundur ya di sini. Dia akhirnya mundur. Dan di sini kita melihat ada Queen of Swords kebalik ya. Ada pesimis, ada pure communication, ada manipulatif. Nah, ini juga ada seseorang yang kamu anggap awalnya dia baik ya. Ternyata dia adalah orang yang manipulatif.
Ada atau ini ya juga ada pesimistik ya. Seseorang yang benar-benar kayak udah pesimis duluan, nggak bisa memiliki kamu. Ini mungkin ada 2 energi juga sih, tapi orang ini juga, menunjukkan kemanipulatifan dia, kebohongannya dia. Dia ingin memanfaatkan kamu, ya tapi ada juga yang pesimis, "Oh aku nggak bisa miliki dia." Karena kamu itu dia anggap orang yang hebat, orang yang di atas dia. Kita itu punya perbedaan, sehingga dia merasa nggak nggak mampu untuk memiliki kamu gitu loh. Tapi ada juga ya, seseorang tuh mikir, aku bisa membohongi kamu gitu ya. Itu yang dipikirkan. Akhirnya semua terungkap. Semoga aja ya kamu akan dijauhi dari orang-orang yang mungkin manipulatif, orang-orang yang toksik, orang-orang yang mungkin hanya akan menyakiti kamu ya, begitu. Oke? Kita akan coba lihat dari kartu hitam ini ya. Seperti apakah yang terjadi, hal yang akan terungkap di dalam kehidupan kamu saat ini, atau kamu akan melihat ya. Oke. Di sini ada break up, separation ya. Arti kata memang mungkin ya di antara kamu dengan orang-orang ini pernah sudah menjalin suatu hubungan, tapi akhirnya udah saling meninggalkan gitu loh. Meninggalkan kenapa? Akhirnya ketahuan dia manipulatif, ketahuan dia toksik ya, ketahuan dia ini atau itu ya. Banyak hal yang mungkin sudah dia tunjukkan kepada kamu. Nah, apalagi di sini? Addiction, ya memang di sini seperti masih ada sih orang yang benar-benar terobsesi dengan kamu. Ini juga akan terungkap, kenapa? Karena setelah dia sudah meninggalkan kamu, dia masih juga stalking kamu, dia juga masih mencari-cari tahu tentang kamu ya. Mungkin dia sudah juga untuk apa ya, mendekati kamu atau seperti apa ya begitu. Nah ini dia. Ini juga ada di Grim River. Nah ini juga menggambarkan ada hubungan yang memang sudah berakhir antara kamu dengan seseorang ya. Dan kamu tidak menginginkan untuk kesempatan kedua karena udah tahu dia manipulatif, dia adalah orang yang toksik ya. Jadi buat apa untuk dipertahankan lagi gitu loh. Dan kamu tidak ingin memberikan kesempatan kedua untuk dia. Ya, ini. Not today, mungkin antara kamu dengan dia memang seperti ada yang membatasi ya. Sebentar ya, hari hujan, aku akan stop dulu ya. Oke, lanjut ya. Hari hujan, jemuran aku ada di luar, jadi aku angkat dulu. Nah, lanjut ya, di sini ada not today. Mungkin di antara kamu dengan dia itu ada yang membatasi. Ada beberapa dari kamu itu sudah menjalin suatu hubungan, ternyata ya tidak disetujui oleh orang tua, tidak disetujui oleh saudara, atau mungkin ada pihak ketiga, ya seperti itu. Ya mungkin bukan saatnya lah untuk kamu memiliki dia ataupun dia memiliki kamu. Di sini akhirnya mungkin beberapa dari kamu banyak belajar ya dari masa lalu, dari hal-hal itu. Tapi pada akhirnya kamu akan menemukan new fase baru. Arti kata kamu juga akan preparing for union. Nah, mungkin saat itu kamu ketemu dengan orang yang salah. Saat itu kamu ketemu dengan orang yang mungkin tidak benar gitu ya. Tapi pada akhirnya semua itu membuat suatu pelajaran bagi kamu. Akhirnya lebih memahami ini mana yang aku butuhkan, orang yang seperti apa yang aku butuhkan. Ternyata kamu menemukannya ya. Ini ada preparing for union. Kamu akan menyiapkan diri kamu untuk sebuah pernikahan ya. Semoga aja. Amin. Aminkan saja ya. Dan di sini sebentar, aku juga melihat ada soulmate. Beberapa dari kamu ya mungkin akhirnya kamu ketemu dengan soulmate-nya kamu. Kamu dengan dia itu ada soulmate ya. Kamu merasa kita itu cocok, satu frekuensi gitu ya. Kita satu circle gitu ya. Jadi membuat dia ataupun kamu merasa inilah kehidupan aku. Aku ketemu dengan orang yang sebenarnya. Mungkin kamu juga akan berterima kasih kepada orang-orang yang mungkin sudah kamu anggap ya sudah menipu kamu, sudah mengkhianati kamu. Kamu akan berterima kasih karena dengan begitu kamu bisa melihat kebenaran terhadap seseorang. Ini bagaimana, ini begitu, ini begini gitu ya, seperti itu. Oke? Kita akan coba lihat dengan kartu oracle. Seperti apakah selanjutnya akan terbaca buat Pisces? Wow. Wah, ini juga ada temptation. Ini seringan dikeluar ya. Di setiap zodiak ini keluar nih, baru 3 zodiak. Jadi aku melihat benar-benar ada seseorang yang merasa kalau hidupnya itu terancam gitu loh. Terancam karena apa?
karena mungkin sudah mengkhianati kamu, sudah menyakiti kamu, sudah berbuat salah kepada kamu, ternyata dia juga merasakan hal yang sama seperti apa yang kamu rasakan sebelumnya gitu ya. Nah ini yang mungkin akan terungkap yang kamu lihat, seseorang yang ternyata juga merasakan hal yang sama seperti apa yang kamu rasakan, dan dia benar-benar ingin menyembuhkan dirinya dia, ya dia ingin menyembuhkan dirinya dia merasa hidup dia itu kayak ya, apa ya, tidak benar-benar merasa bahagia, hidupnya dia itu merasa hancur gitu ya. Nah sepertinya dia butuh kebebasan, dia butuh sebuah kekuatan ya, kekuatan dalam dirinya dia. Nah ini yang mungkin akan dia rasakan ya. Ya mungkin karma ya yang dia rasakan saat ini. Dia menjalankan sebuah kehidupan yang benar-benar membuat dia capek, bahkan pengen berhenti ya, pengen menyerah. Tapi dengan menyerahnya dia ya mungkin akhirnya dia menemukan kamu lagi. Dia mendapatkan sebuah hal-hal pelajaran yang berharga mungkin dari bertemunya dengan kamu lagi gitu. Mungkin dia lebih merasa kamu memaafkan dia, ya kamu mungkin lebih bijaksana, dan mungkin dia melihat kamu itu begitu dewasa saat ini, itu membuat dia merasa tenang dan damai gitu ya. Dan di sini aku juga merasakan di kartu berikutnya terakhir ada divination. Benar-benar dia berharap ada sebuah perubahan pada hidupnya dia. Ya, ini keinginannya dia. Oke. Okay? Dia berusaha untuk mencari tahu yang aku lakukan ini apakah udah benar apa belum. Apakah nanti akan mendapatkan suatu kebahagiaan? Nah, itu yang mungkin akan dia rasakan di sini. Oke. Okay? Nah, buat Pisces, mungkin ini yang bisa aku bacakan untuk hal-hal yang benar-benar ada kebenaran yang akan terungkap, yang akan kamu lihat ya saat ini. Semoga apapun itu bisa menjadikan sebuah pelajaran buat kita, menjadikan kita menjadi orang yang lebih baik ke depannya dan lebih memahami apa yang terjadi, begitu ya. Oke. Oke, buat Pisces mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan. Semoga terhibur ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.